Nah, di sini ada Alexandro Wibowo, ya, CMO dari 1000.com. Alex, apa kelebihan 1000.com dibandingkan penyedia jasa semacam ini misalnya kalau ada ya di luar negeri maupun di dalam negeri yang berkaitan dengan menyediakan jasa pelayanan seperti tadi, terus kemudian menjadi ajang bagi freelancer untuk berkarya. Apa kelebihan 1000.com? Di Indonesia, 1000.com 13 tahun dari awal sampai sekarang itu bisa dibilang tidak ada kompetitornya. Karena kita sudah berjalan cukup lama. Memang kompetitor kita yang ada di Indonesia sebenarnya dari luar negeri, Mas Andi. Ya, ada satu yang memang dari negara Asia, tapi mungkin teman-teman yang lain lebih mengenal brand-brand yang dari Amerika. Jadi mereka ada masuk ke sini, tetapi yang melayani bisnis di Indonesia tuh kita hanya 1000.com dan satu brand tadi, Mas Andi. Nah, apa sih perbedaannya 1000? Yang pastinya kita lokal. Karena kita lokal, kita grassroots, kita mengerti market Indonesia, kita mengerti kebutuhan market Indonesia, sehingga pelayanan jasanya dan juga customer service kita itu sangat komprehensif untuk Indonesia. Itu menjadi USP utama kami bisa bersaing di pasar sendiri. Pendekatan, ini saya mau tahu nih, pendekatan ada permintaan dulu baru kita cariin freelancernya, atau ada freelancer yang menawarkan jasa baru kita buka peluang untuk menerima pesanan. Mana yang lebih dulu? Kita jalankan dua-duanya, Mas Andi. Jadi untuk yang layanan kita sudah tahu ada potensi pasar dan sudah berjalan, kita juga mencari talent-talent baru untuk di kategori-kategori tersebut. Tapi karena 1000.com bersifatnya seperti marketplace, kita juga tidak menahan teman-teman freelancer yang punya ide dan menawarkan jasa-jasa yang unik. Contohnya aja, di tempat kita tuh ada jasa joki Mobile Legend. Joki Mobile Legend. Tapi yang lagi rame lagi sekarang di 3 bulan terakhir adalah jasa curhat online. Jasa curhat? Betul. Tunggu. Siapa yang biasanya sabar mendengarkan curhatnya teman-teman? Ini peluang loh ini. Kalau melihat peluang ini Alex, ya. Ini kan teman-teman mungkin bertanya lah, kalau aku baru memulai, aku mungkin tidak memenuhi standar. Boleh tahu nggak kriteria untuk bisa jadi freelancer dan bagaimana caranya? Oke, untuk jadi freelancer ini sangat mudah. Mendaftar itu semua free, teman-teman. Ya, kalau misalnya sudah mendaftar, lalu dia menawarkan apa sih jasa yang saya mau berikan? Mungkin saya sebagai pendaftar saya taruh, logo desain, kemasan desain sama curhat online, boleh. Jasanya boleh berapapun sebanyak-banyaknya silakan. Ya. Nah nanti dari situ akan masuk ke algoritma kita. Memang seperti kalau kita order di marketplace, kebanyakan orang yang mengorder yang harus ada, biasanya yang udah ada ratingnya. Nah ini biasanya nanti kita bantu, kita carikan juga klien-klien yang tidak keberatan untuk menggunakan freelance yang masih baru, masih newbie. Nah, sehingga teman-teman juga mendapatkan rating untuk bisa meningkatkan. Apa sih meningkatkan? Untuk meningkatkan chance dipilih oleh klien karena is a free market adalah rating. Dan ini biasanya rating ini bisa dipicu dengan harga. Nah di sini ada juga ternyata ya 1000.com punya campaign 1000-in aja. Itu apa itu? Nah ini tahun ini adalah kita ingin menjadikan tahun freelancer. Yang dimana kita ingin menormalisasikan tadi penggunaan freelancer. Jadi kita melakukan sebuah campaign yang ibaratnya kalau Anda perlu sesuatu bisa di1000-in aja. Contohnya tadi Anda baru putus pacar, 1000-in aja curhatnya. Ada UMKM baru mau buka coffee shop, 1000-in aja logonya. Itulah campaign yang kita lagi jalankan, Mas Andi. 1000-in aja. 1000-in aja. Oke, kita berikan aplaus untuk Alex ya. Tapi sebelum kita menuju closing statementnya Ryan, ini ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh ya? Namanya Bunga Ismi Riani. Silakan naik, kita berikan aplaus untuk Bunga. Oke, Bunga duduk di sini, silakan tanya apa yang kamu mau tanyakan ke Kak Ryan. Seperti yang sudah Kak Ryan jelaskan, kalau 1000.com merupakan sebuah platform yang menyediakan jasa freelance. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada di antara mahasiswa yang ingin menjadi freelancer di 1000.com, bagaimana ya caranya?
Pertanyaan kedua, bagaimana bagi hasilnya? Jadi pertanyaan pertama ya, cara daftarnya itu adalah tinggal masuk ke websitenya kita, 1000.com tanpa E. Ya. Habis itu di atas kanan, di headernya itu ada fitur namanya daftar sebagai freelancer. Dan itu free, tidak dipungut biaya. Nanti setelah berhasil daftar, Bunga akan di-prompt untuk buat jasa. Nah disitulah bisa pilih mau buat jasa desain, mau buat jasa video, ataupun yang curhat online tadi. Gitu. Kita ada 250 subkategori yang berbeda. Pertanyaan kedua, di 1000 itu kita itu ingin nge-promote dan nge-encourage freelancer. Jadi kita itu cuma ngambil 10% aja komisi daripada setiap transaksi yang terjadi. Dan freelancer kita dapat 90%. Gitu. Jadi kita 10% itu kita pakai untuk operasional ya. Wow. Thank you. Jadi 90% ke freelancernya ya. Baik, ini Bunga buat kamu ya. Terima kasih sudah mewakili aku tadi ya. Baik, kita berikan aplaus kembali untuk Bunga. Baik Kak Ryan ya. Jadi proyek udah melayani permintaan atau pemesanan dari luar tapi tetap menggunakan anak-anak Indonesia ya. Betul, Mas Andi. Jadi karena visinya 1000, 12 tahun lalu, 13 tahun lalu ya pas kita pertama kali diriin itu adalah gimana kita bisa buka opportunity ke Indonesian talent yang golden generation. Gitu. Jadi meskipun populasi kita banyak, pada akhirnya kita juga harus upskill. Ya, kita harus improve kita punya keahlian supaya kita ke depannya juga bisa handle klien gak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga. Dan itu visinya kita, misinya kita adalah 1000 ngebuat platform yang ngedukung visi tersebut gitu. Dan itu balik lagi goalnya itu tuh sebenarnya on the same direction sama apa yang sekarang ya pemerintahan kita ya mau mengurangi pengangguran sama meningkatkan ekonomi kreatif sebenarnya gitu. Jadi digitalisasi itu mungkin salah satu goal daripada kita punya visi dan misi juga. Baik, saatnya closing statement dari semua apa yang kita bicarakan tadi, Ryan. Mungkin ada hal yang menurut Ryan penting untuk disampaikan pada kesempatan ini kepada anak-anak muda, mahasiswa yang ada di UNAS ini maupun teman-teman yang ada di luar sana yang menonton acara kita ini. Thank you. Jadi buat teman-teman di UNAS maupun yang lagi nonton ya, sama mungkin kayak aku sama Sinta. Dulu banget kita nggak ada yang imagine hari ini ada this day di mana kita bisa sharingin ke teman-teman. Ya, dulu banget itu ketika kita di umur kalian, kita itu belum tahu ke depan karir kita tuh kayak gimana. Yang pertama, aku pengen sharingin. Saya sama Sinta, kita berdua jadi entrepreneur, ya. Tapi belum tentu semua orang tuh cocok jadi entrepreneur. Banyak banget profesional yang sukses, berhasil, income gede, ya mereka bisa milestone-nya banyak banget gitu. Jadi teman-teman harus cari sebenarnya apa yang teman-teman mau capai ke depannya. Jangan meniru kita, find yourself. Ya, jangan dipaksain ya ketika itu bukan apa yang kamu passionate about. Ya, itu nomor 1. Kedua, ceritanya kita berdua itu banyak jatuh bangunnya. Mungkin hari ini kita banyak ngomongin tentang wow-nya, apa yang kita udah capai. Tapi sebenarnya di balik itu, kita itu kayak 1000 dalam 12 tahun terakhir hampir bangkrut 3 kali. Banyak cerita-cerita, aku pertama kali dapat investor, meeting cuma 3 kali. Kedua kali dapat investor, meeting 100 kali. Jadi hal-hal ini mungkin gak banyak di sharing, di berita, di news dan lain-lain. Tapi pas teman-teman one day menjalankan entrepreneurship ya ataupun apapun itu karirnya, ada satu penyakit yang selalu akan ada yang namanya loneliness. Maka pastiin teman-teman itu juga punya partner, punya teman-teman yang bisa jadi brainstorming partner.
gitu. Karena kalau semuanya dipikirin sendiri ya, kayak saya waktu itu udah mau bangkrut pikirin sendiri, nggak ada temen yang kita bisa ngajak ngomong, mungkin saya bisa gila. Terakhir, selain passion, kalau mau sukses, being entrepreneur itu adalah 1P lagi namanya persistence. Persistence itu adalah apa yang buat kita tidak gampang menyerah. Ayah saya sempat ngobrol sama saya pas pertama kali, Mas Andi. Saya 8 bulan jalanin 1000 udah mau nyerah. Ya semua orang tuh udahlah lu nyerah aja, lu balik kerja aja gitu. Tapi ayah saya satu-satunya yang datang ke saya, kamu udah keluar dari company lama, kenapa cuma kasih 8 bulan untuk ini? Be persistent, saya masih ingat kata-katanya dia. Dan sampai hari ini, itulah semangatnya kita. Paling itu 3 closing statement. Baik, menarik ya. Terima kasih Ryan ya, hari ini memberikan perspektif kita untuk peluang ya, peluang pekerjaan dan tentu saja juga memberikan inspirasi kalau kita juga mau untuk melahirkan kreativitas untuk membangun usaha kita. Itu cerita kita hari ini, semoga teman-teman juga terinspirasi yang menonton acara ini dan akhir kata harapannya tentu kita semua sukses dalam kegiatan usaha yang kita jalani dengan hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.